Halo, pada tanggal 22 Mei 2021 lalu, Akademiku Indonesia mengadakan Zoom dengan judul Bitcoin Cuan or Boncos. Dengan 4 pembicara pakar kripto, bisnis, dan ekonomi, juga disediakan door prize sebesar Rp1.000.000 dan giveaway dari para penonton. Berikut ini adalah profil dari 4 pembicara acara. Yang pertama adalah Handi. Handi adalah seorang konsultan dari Aksa Finansial. Beliau menggeluti dunia cryptocurrency dan BTC sejak tahun 2017. Handi juga membuat YouTube channel yaitu Bitcoin Mas Bro. Pembicara yang kedua adalah Profesor Hans Kui. Beliau adalah direktur dari PT Equator Swarna Investama, direktur standar LSP Pasar Modal, seorang partner dari PT Upscale Asia Advista Investama, dan dosen magister Universitas Atmajaya dan Universitas Trisakti. Pak Hans Kui menjadi penasehat investasi beberapa perusahaan asuransi nasional, pernah bertindak sebagai fund manager, direktur aset management, direktur perusahaan konsultan riset ekonomi dan keuangan, juga direktur perusahaan konsultan IT. Profesor Hans Kui adalah seorang pemegang dari Sertifikat Professional Financial Modeler atau PFM, Certified Securities Analyst atau CSA, Certified Risk Management atau CRP, Certified Technical Analysis atau CTA, Certified Investment Banking atau CIB, dan Certified Portfolio Manager atau CPM, analis dan trainer profesional di bidang Technical Analysis, Fundamental Analysis, Trading Techniques, Money Management, Psychological Trading, dan Trading System. Pak Hans Kui sudah memberikan pelatihan untuk lebih dari 3.000 trader dan investor di seluruh Indonesia sejak tahun 2000. Beliau aktif menjadi narasumber berbagai media cetak maupun media televisi seperti Investor Daily, Kontan, Berita 1, Bisnis Indonesia, Tempo, Liputan 6, Metro TV News, iPod News, televisi CNN Indonesia, Berita 1, IDX Channel, MNC Business, Bloomberg TV, TVRI, Kompas TV, dan lain-lain. Pembicara yang ketiga adalah Coach Albert, seorang coach dan konsultan dari HR Mind Action, seorang business development, architect, design architect and interior design, seorang trainer dari PT Logos Transformasi Indonesia, sebagai business development juga di PT Gumilar Budi Nusantara, juga seorang ayah dari 3 orang anak. Pembicara yang keempat adalah seorang pengusaha di bidang otomotif sejak tahun 2001, yaitu Pak Didi. Tetapi karena pandemi, walaupun sudah dari 2014 mengenal cryptocurrency, tetapi baru lebih banyak fokus di tahun-tahun terakhir ini. Pak Didi membuat komunitas Telegram Group yang bernama Raja Kripto Indonesia. Dalam dunia kripto, Pak Didi menjalankan peranannya sebagai investor dan juga sebagai seorang trader. Penyelenggara acara ini adalah Akademiku Indonesia, Education of Business and Life Inspiration. Intelligence plus karakter, that is the goal of true education. Moderator acara ini adalah Emilia Fedia. Emilia Fedia adalah pendiri dari Akademiku Indonesia dan moderator untuk acara ini. Emilia Fedia memiliki hobi untuk menonton dan membaca topik-topik bisnis dan inspirasi. Emilia Fedia percaya bahwa dengan edukasi yang cukup ditunjang karakter yang benar, maka seseorang akan memiliki hidup yang baik. Mari subscribe YouTube Akademiku Indonesia. Sebelum memulai acara, kami akan memberikan sebuah disclaimer bahwa informasi dari Zoom atau channel YouTube Akademiku Indonesia, juga informasi dari para pembicara dan juga pihak sponsor yang terkait, mengatakan bahwa ini adalah sebuah opini atau pendapat pribadi. Gunakanlah informasi yang Anda dapatkan sebagai bahan pembelajaran atau edukasi. Akan tetapi semua keputusan adalah tanggung jawab masing-masing. Untuk itu, mari kita segera mulai acaranya. Bitcoin, sejarah Bitcoin itu berasal dari kata kripto, ya, yaitu kriptok yang berarti sandi rahasia, di mana servernya terpencar, peer-to-peer dan desentralisasi, ya. Bitcoin adalah lembaga independen yang tidak dikendalikan, ya, adalah salah satu dari cryptocurrency yang independen, tidak dikendalikan, tidak dimonopoli oleh bank sentral maupun bank.
Pada tahun 2009, Satoshi Nakamoto sebagai nama samarannya menemukan teknologi blockchain, di mana blockchain di sini adalah sandi matematika yang hadiahnya apabila bisa memecahkan matematika itu dapat berhadiah Bitcoin, atau orang yang menemukannya banyak disebut miners ya. Sehingga banyak juga komputer rumahan dan server-server di seluruh dunia yang menjadi mining ya. Ada 3 players yang ada dalam dunia cryptocurrency. Yang pertama sebagai miners, yang kedua sebagai holders atau investors, dan yang ketiga sebagai traders ya. Nah, adapun awal mula dari Bitcoin digunakan sebagai transaksi pembayaran untuk pertukaran informasi yang sifatnya super rahasia antar negara karena berbenturan dengan hukum dari pembayaran dari WikiLeaks ya. Nah, adapun ada suatu hal yang unik dari Bitcoin nih, yaitu dibatasi jumlahnya menjadi 21 juta di tahun 2040 ya, dan nilainya mulai dari 0,003 dolar sehingga sekarang sudah menjadi kurang lebih untuk per hari ini mungkin sekitar 500 jutaan ya, sudah drop dari yang tertinggi itu sempat 900 juta lebih ya satu Bitcoinnya. Pertama ini saya sajikan berita-berita yang belakangan ini lagi santer ada di dalam media ya. Yang pertama adalah pranknya si Elon Musk. Di media IDN Times mengatakan bahwa juga salah satu dari investor pendiri bursa cryptocurrency Turki Faruk Faith Ozer membawa kabur dana investor sebanyak 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 28 triliun ya. Yang kedua kita lagi si Elon gitu ya. Nah, Tesla itu sudah Elon sebagai pemilik dari Tesla ya, mobil Tesla tidak lagi menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Bahkan dia mengatakan bahwa Bitcoin ini secara garis besar tidak menguntungkan karena menyetop karena bahan bakar fosil meningkat saat mining ya. Nah, itu dikatakan dalam Twitternya di tanggal 13 dan 14 Mei, yaitu tepatnya sekitar 9 hari yang lalu ya. Bahan bakar fosil itu dari kripto memberikan konsumsi energi yang cukup besar, yaitu 707 kilowatt, dan konsumsi listrik yang ingin dicapai yaitu dia pindah ke lain hati ya, kecantol sama ke lain hati, yaitu si Doge, di mana dia mengatakan Doge itu 0,12 kilowatt jam per transaksi ya, di mana dia mengatakan dia mau cari yang konsumsi energinya 1% di bawah 1% lebih kecil ya. Nah, every Bitcoin owner dari Dogecoin ini ya, dia mengatakan tuh dalam Twitternya ya tentang Dogecoin ini ya, Presiden Biden mengatakan bahwa transaksi Bitcoin dan kawan-kawannya di atas 10.000 dolar ya harus lapor ya ke IRS ya, Badan Keuangan, Lembaga Keuangan Negara, urusan pajak lah ya gitu. Dan itu beritanya di kompas.com tanggal 21, yaitu tepatnya kemarin ya. Jadi berita yang saya hadirkan di sini adalah berita yang paling hot, yang paling hangat ya, yang paling update. Jangan kudet ya. Nah, jadi ini ada juga Menteri Keuangan Amerika Serikat yaitu Janet Yellen yang juga mengatakan bahwa Bitcoin itu berbahaya ya. Itu di berita dari CNBC Indonesia pada tanggal 23 Februari. Lalu Charlie Munger, siapa Charlie Munger? Opa yang berumur sekitar kurang lebih 90 tahun lebih, kalau nggak salah 97 atau berapa gitu ya yang saya baca. Itu si Opa ini adalah partnernya si Warren Buffett. Mungkin para investor dari dulu suka sama Warren Buffett, termasuk saya ya. Nah, juga ini si Charlie Munger ini kan ininya ya, partner bisnisnya dia mengatakan, of course I had the Bitcoin success. Itu Mei tanggal 2 2021 ya. Nah, dibentur lagi oleh berita dari China ya. Ini berita China paling hot tanggal 21 Mei juga, yaitu kemarin. Itu China bans financial institution mulai dari tanggal 18 nih, udah panas dingin tanggal 18 Mei ya, di berita ini ya, berita bahasa Inggris ya, mengatakan China bans financial institution from offering Bitcoin services and China vows to crack down on Bitcoin mining trading activity ya. Kita nggak usah berlama-lama lagi, ingin mengajak pembicara yang pertama yaitu Bro Handi ya.
Oke, Bro Handi mungkin bisa langsung ini ya sharing. Oke, thank you. Oke, thank you Sis Emil. Ya. Makasih Foxy Mas Alkaqua untuk udah jadi sponsor acara ini. Makasih Akademiku Indonesia udah fasilitasi acara ini. Kita mulai ke slide yang pertama. Saya perkenalkan diri dulu, saya Handi. Awalnya saya dengar Bitcoin itu 2012. Waktu 2012 harganya tuh masih 1-2 jutaan kalau nggak salah. Saya kira itu money game. Jadi saya nggak gubris karena saya nggak pernah mau ikutan yang namanya money game walaupun untung. Tapi 5 tahun kemudian, 2017, saya penasaran. Jadi saya dalemin Bitcoin, saya baru beli 2017. Waktu itu harganya 35 juta per satu Bitcoin. Nah, sebelum saya lebih jauh, tekankan lagi tadi yang Sis Emil bilang, bahwa ini bukan saran finansial dari kita. Saya nggak nyaranin untuk beli Bitcoin, atau jual Bitcoin, atau beli jual apapun juga. Jadi, silakan riset sendiri, bagus atau enggak, Bitcoin itu cryptocurrency itu bagus atau enggak, cocok atau enggak untuk masing-masing. Bitcoin dan cryptocurrency itu bukan untuk semua orang, jadi belum tentu cocok. Slide pertama. Nah, sebelum kita bicara Bitcoin, kita lihat dulu emas. Semua orang udah tahu, suka sama yang namanya emas, termasuk saya. Tapi emas itu ada beberapa kekurangan, ini pendapat saya ya. Kekurangan yang pertama, investasi emas itu investasi yang lambat banget dan menurut saya pribadi kurang bagus. Karena dari tahun 2011 sampai 2021 harganya tuh turun terus baru naik tahun kemarin 2020, tapi tahun ini turun lagi. Jadi harga emas tahun 2011 itu masih lebih tinggi dibanding 2021. Kalau kita lihatnya bukan pakai rupiah, kalau kita lihatnya pakai US dollar. Kalau kita lihatnya pakai rupiah, harga emas naik. Tapi kalau kita lihat yang beneran pakai US dollar, harga emas itu masih lebih rendah daripada 10 tahun lalu. Terus kekurangan yang kedua, keamanannya agak repot kalau kita punya emas. Simpennya di mana? Kalau ada maling gimana? Kalau ada rampok gimana? Terus emas itu terbatas di satu negara. Nah, sekarang kita mulai ke Bitcoin. Bitcoin itu intinya adalah emas online atau emas digital. Jadi kenapa dibilang emas digital? Soalnya ada 3 kesamaan dengan emas. Yang pertama, Bitcoin itu sangat terbatas, jumlahnya cuma 21 juta Bitcoin. Sudah ada 18,5 juta yang ditambang, sisanya yang akan ditambang lagi, sisa 2,5 juta doang. Sampai tahun 2142, tadi sisanya bilangnya 2040, tapi yang benar 2142. Lalu kesamaan yang kedua, perlu energi, biaya, dan waktu untuk menambang emas dan Bitcoin sama. Jadi bukan dicetak seperti rupiah, seperti dolar. Perlu energi, biaya, dan waktu, dan tenaga kerja. Terus kesamaan yang ketiga, tidak ada yang menguasai emas dan Bitcoin. Semua diatur bareng-bareng sama seluruh dunia. Nah, ini yang namanya decentralized, terdesentralisasi. Nah, ini sangat penting. Nah, inilah yang membedakan antara Bitcoin dengan alternative coin atau altcoins. Nah, next slide. Kita lihat ada beberapa billionaires, salah satunya Paul Tudor Jones, lalu Michael Saylor yang di tengah. Itu mereka udah move on dari emas, mereka pindah ke Bitcoin. Kata Paul Tudor Jones, dunia ini ada 90 triliun equity market cap. Emas itu sekitar 10%-nya. Berapa banyak yang bisa pindah ke Bitcoin? Jadi dia bilang itu Bitcoin itu ngingetin dia ke emas di tahun 70-an. Tahun 70-an itu Richard Nixon, Presiden Amerika, baru mutus hubungan antara US dollar dengan emas. Hasilnya emas itu naik 10 kali lipat dari tahun 70 ke tahun 80. Jadi selama 10 tahun naik 10 kali lipat. Lalu Michael Saylor ini yang lagi tenar di dunia Bitcoin. Dia banyak masukin uang ke Bitcoin, uang perusahaan dan uang pribadi. Dia total punya Bitcoin itu 100.000 Bitcoin lebih sampai sekarang. Terus JP Morgan juga banyak bilang sekarang itu emas udah mulai, hati-hati yang senang invest di emas, udah mulai banyak yang menderita karena banyak yang pindah ke Bitcoin. Nah, pertanyaannya kenapa mulai banyak orang pilih Bitcoin? Jadi tadi kita udah bicara 3 kesamaan antara Bitcoin dengan emas. Sekarang kita bicara 3 kelebihan Bitcoin daripada emas. Yang pertama, Bitcoin itu aman kalau disimpan di blockchain. Nah, blockchain itu apa? Kalau ada waktu nanti kalau ada yang tanya atau kalau ada waktu kita bisa bahas apa itu blockchain. Kenapa aman Bitcoin disimpan di blockchain? Beda dengan emas. Emas itu salah satu masalahnya tuh penyimpanan. Terus yang kedua, kenapa mulai banyak orang pilih Bitcoin? Bebas ditransfer ke manapun, kapanpun. Kalau emas agak repot, karena terbatas geografis dan karena keamanannya juga jadi masalah.
Lalu yang ketiga, kelebihan Bitcoin yang ketiga, kenaikan harga yang luar biasa. Jadi investasi yang tidak seperti emas. Emas tadi 10 tahun ini mandek terus malahan turun. Bitcoin 10 tahun ini naiknya ratusan ribu kali lipat. Nah, sekarang kita bicara harga jeblok. Kita bicara kebaikan, tapi berapa minggu belakangan ini jeblok. Yaitu karena pemilik exchange di Turki, namanya Todex, itu bawa kabur Bitcoin dan cryptocurrency lain, total nilainya 2 miliar dolar. Lalu ada Elon Musk berhenti terima Bitcoin untuk beli mobil Tesla-nya. Lalu China mengilegalkan Bitcoin mining dan mengilegalkan financial services. Nah, gara-gara berita yang beruntun begini, harga Bitcoin tuh anjlok banget. Dari 60 ribuan sampai sekarang 38 ribu. Jadi turunnya sekitar 40%-an. Nah, saya cuma bilang bahwa serangan-serangan ke Bitcoin ini sama-sama aja dari dulu. Kalau orang yang udah masuk Bitcoin, udah bertahun-tahun masuk Bitcoin, udah tahu yang kayak begini. Bahkan kita udah mulai bosen. Next slide. Nah, bahkan ada salah satu Bitcoiner namanya Nick Carter, dia bikin dadu yang isinya berita jelek-jelekin Bitcoin. Itu ada berapa tuh? 4, 7, 10. Ada 10 jenis yang isinya itu-itu aja. Yang contohnya paling kanan atas, energy waste. Jadi Bitcoin mining itu membahayakan bumi karena memakai banyak batu bara atau fosil. Nah, salah satunya itu. Tapi yang ini udah biasa semua. Jadi balik lagi ke 10 ini. Dan ini memang karena banyak yang baru masuk, begitu ada berita-berita ini ketakutan jual Bitcoin-nya. Nah, saya cuma mau bilang bahwa Bitcoin itu nggak bisa di-stop. Karena dia ada blockchain, tiap 10 menit dia ketemu blok baru, ketemu Bitcoin 6/4 Bitcoin tiap 10 menit. Bitcoin itu nggak bisa di-stop karena sifatnya yang terdesentralisasi atau decentralized. Nanti kalau perlu kita bisa bahas apa itu desentralisasi. Nah, next slide. Nah, inilah kenapa kita sudah biasa sama berita-berita buruk. Ini gambar yang nunjukin berapa banyak drop harga Bitcoin kalau ada berita-berita tertentu atau kalau ada event tertentu. Jadi kalau kita lihat yang paling gede itu yang tengah, minus 86,9%. Jadi itu kenapa? Karena China bans Bitcoin, lalu Bitcoin Exchange Mt. Gox suffered hacks. Nah, ini di tahun 2013 sampai 2016. Turunnya selama November 2013 sampai Januari 2016, turunnya 86,9%. Harganya dari $1.000 ke $100. Nah, ini so far ini yang paling gede, harga drop yang paling gede. Lalu yang sekarang yang paling kanan, 51,1%. Ini kalau lihat dari all time high, dari titik paling tinggi ke titik paling rendah. 64.000 ke 31.000. Sekarang harga Bitcoin itu 38.000. Jadi kalau kemarin ada yang beli di 31.000, sekarang udah untung 25% kira-kira. Oke, sekarang next slide. Nah, ini harga all-time Bitcoin price dari 2010 sampai 2021 awal. Jadi kalau kita lihat grafik harganya itu cenderung naik, tapi sangat volatile, sangat fluktuatif. Jadi kita bisa lihat 2010 ke 2011 itu naiknya gila, itu mungkin 500 kali lipat atau berapa saya nggak hafal. Tapi itu dari $0,005 ke $30. Tapi dari situ dropnya luar biasa ke $2, $30 ke $2, lalu naik lagi $100 2013. Naik lagi, turun lagi, jadi naik turun terus-terusan. 2017 20.000 lalu turun lagi. Lalu naik lagi sampai 2021, terakhir itu 64.000, lalu sekarang turun lagi ke 38.000. Oke, next slide. Sekarang kita lihat ini market cap dari beberapa perusahaan dan juga aset. Yang nomor 1 itu emas. Market cap-nya 11,9 triliun alias $12 triliun. Kita lihat Bitcoin sekarang di nomor 10 karena harganya udah drop 700 miliar. Jadi kalau kita bandingin berapa gede sih Bitcoin? Bitcoin itu masih 1/15 atau 1/17 kalinya dari emas. Jadi emas itu 17 kali lipat lebih gede daripada Bitcoin. Sedangkan tadi kalau
ada yang setuju dengan pendapat saya. Kalau menurut saya Bitcoin itu lebih bagus dari emas. Jadi kalau boleh cerita pribadi, saya itu jual emas saya sekitar 2,5 tahun lalu, semua saya jual, saya beli Bitcoin. 2,5 tahun lalu kira-kira. Kenapa? Karena menurut saya Bitcoin itu lebih bagus dari emas. Padahal harganya jauh lebih murah. Emas itu harganya 17 kali lipat lebih mahal dibanding Bitcoin. Padahal menurut saya Bitcoin lebih bagus. Nah, sekarang lalu kita bahas. Lalu kedepannya harga Bitcoin bakal gimana? Sekarang drop segitu banyak, apa nggak bikin ketar-ketir? Nah, kalau saya lihat ada 4 poin. Yang pertama, Bitcoin itu punya beberapa kelebihan daripada emas, tapi masih jauh lebih murah dibanding emas. Yang kedua, sekarang itu abad 21. Kita tuh dalam proses pindah dari dunia lama ke dunia online. Dan proses perpindahan ini itu cuma satu kali. Tidak akan balik lagi dan ini cuma satu arah. Cuma satu arah ke arah digital. Tidak akan balik lagi. Sekarang kita bisa lihat perusahaan-perusahaan yang paling terkenal di dunia itu apa aja. Kalau di Indonesia, kira-kira apa yang paling terkenal? Tokopedia, Shopee. Lalu sekarang kita lagi pakai Zoom. Ini semuanya dunia online, dunia digital. Lalu Facebook, Google, Apple, Amazon. Ini perusahaan-perusahaan luar biasa kenaikan harga sahamnya dan pengaruhnya di dunia ini luar biasa. Semuanya perusahaan teknologi. Lalu poin yang ketiga mengenai harga Bitcoin. Generasi kita itu, kita rata-rata di sini 30-an ke atas, 40 ke atas, mungkin ada yang 50, 60, 70. Generasi kita tuh makin lama makin tua. Makin lama akan digantikan oleh generasi online, yaitu generasi milenial dan generation Z. Makin lama makin muda, makin muda. Kita makin tua, makin digantikan sama generasi muda maksudnya. Lalu poin yang keempat, kenapa harga Bitcoin menurut saya bakal bagus ke depan? Hukum ekonomi. Hukum ekonomi apa? Supply dan demand. Supply turun karena tadi kita bahas supply Bitcoin itu makin lama makin sulit diproduksi. Supply Bitcoin itu turun tapi demand-nya naik karena tadi poin ketiga generasi kita digantikan oleh generasi online. Semua mengarah ke digital karena online. Apa nggak demand untuk Bitcoin itu naik? Jadi kalau supply turun, demand naik, kira-kira ke depannya harganya gimana? Nah, next slide. Nah ini sebetulnya sementara itu dulu dari saya. Ini slide yang terakhir ini kita mungkin bahas kalau ada waktu. Nanti kita, kalau ada yang nanya nanti kita bisa bahas. Hai, welcome to channel YouTube Akademiku Indonesia. Orang sukses dibangun oleh kepintaran yang cukup, mindset yang benar, dan karakter yang baik. Untuk itu di channel ini, kamu akan mendapatkan informasi dan edukasi untuk menunjang kesuksesan kamu. Saya akan posting seputar bisnis keuangan, investasi, properti, manajemen, dan strategi bisnis. Dilengkapi juga dengan ilmu pengembangan diri, motivasi, dan inspirasi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update video terbarunya. Kalau suka tolong dikasih likes ya, di-share ke teman-teman dan tulis komentarnya supaya kita bisa kenalan. Sudah siap sukses? Yuk, segera tonton video di YouTube Akademiku Indonesia.